Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mungil Top Channel, channel kebanggaan kita semua. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, rezeki yang banyak, umur yang panjang, terutama pandemi COVID ini segera berlalu agar aktivitas kita mulai lancar lagi. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Tidak panjang lebar, sengaja saya buat acara ini dengan judul Kang Deddy Mulyadi di antara kritik dan harapan. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Kang Deddy Mulyadi? Sosok pria berikat kepala putih, bentuk representatif dari kebudayaan Sunda. Subscribernya meningkat sekarang hampir 2 juta lebih. Ya mungkin pejabat negara yang punya subscriber terbanyak diantaranya ya sosok Kang Deddy Mulyadi. Baru-baru ini ada peristiwa yang sangat jadi viral, yaitu ada seorang mahasiswa yang bertanya langsung terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam peristiwa pembenahan lokasi pasar yang ada di daerah Purwakarta. Ya, kritik yang disampaikannya itu mungkin pertanyaannya, tapi timingnya nggak tepat. Itu Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan seperti itu sindiran buat para pejabat-pejabat. Iya. Berapa banyak terjadi kesalahan manajemen bekerja yang amburadul, dari mulai pengurusan sampah yang tidak benar, pengaturan parkir, pengeletakan tata ruang pedagang liar. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah tidak berani memungut langsung retribusi yang dilakukan oleh secara institusional. Ya sekarang retribusi dari keamanan segalanya itu kan ditanggung oleh para pedagang itu sendiri. Hal yang sangat mengejutkan adalah Kang Deddy wewenangnya apa? Pertanyaan dari seorang mahasiswa tersebut. Ya jelas Kang Deddy Mulyadi jadi merasa tersinggung. Soalnya apa yang dilakukan itu adalah dirinya sebagai warga negara, khususnya penduduk Purwakarta yang melihat daerahnya jadi berantakan begitu. Siapa yang nggak mau? Siapa yang mau lihat seperti itu? Otak berpikir Kang Deddy Mulyadi langsung berinisiatif. Saya nggak mau daerah saya berantakan. Dan itu cepat terukur. Kewenangannya ya kewenangan sebagai pribadi lah. Ada nggak pejabat yang berani turun mulung sampah, ngambil sampah? Nggak ada, jarang. Ada yang melakukan seperti itu, yang masuk ke gorong-gorong, yang masuk ke datang banjir pada momen-momen tertentu. Kang Deddy tidak. Dan ingat, Kang Deddy di luar tidak ada niat sedikit pun untuk pencitraan. Sering Kang Deddy Mulyadi melakukan hal-hal demikian ditegaskan dalam berbagai acaranya. Saya tidak ada niat untuk bikin acara YouTube.
berjalan seperti air, melihat dia waktu perjalanan dinas, melihat sesuatu yang aneh-aneh, melihat sesuatu yang janggal, dia berhenti. Ada daerah kotor, ada penambangan liar, dia berhenti. Di luar program, di luar target untuk bikin acara-acara, enggak. Karena ada naluri kehidupan yang ingin supaya negara ini jadi punya jati diri lah. Aneh. Ya, mahasiswa itulah mudah-mudahan cepat memberi konfirmasi lagi, datang kayak sungkem. Kang Deddy Mulyadi adalah kesepuhan. 2 periode dia dipegang Purwakarta. Dan sudah dirasakan oleh warganya betapa hebatnya Purwakarta. Siapa yang tidak mau punya kepala daerah seperti beliau? Lihat di komen-komennya setiap tayangan. Seluruh Indonesia ada, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, semoga cepat ada. Dan ingat, mahasiswa itu punya janji loh, punya agenda ingin membersihkan. Kita tunggu agenda itu terlaksana enggak. Jangan cuman ada artinya ya enggak. Sekarang zamannya zaman lihat kejadian yang aneh, yang tidak masuk akal, tindak lanjuti. Kalau mau, semestinya mahasiswa itu datang langsung ke instansi terkait. Kalau misalnya ada tindakan kebersihan yang tempat-tempat kotor-kotor, datang. Lakukan pekerjaan aksi. Selesai melakukan pekerjaan, datang ke institusi terkait, dinas kebersihan. Kenapa ada terjadi kekotoran daerah tersebut? Ya minimal dia ikut kerja lah. Ya itu kritik saya terhadap mahasiswa itu sih sebenarnya. Kalau Kang Deddy mah terus-terus aja deh. Dia mah orangnya enjoy. Ya kalau nggak salah 6 tahun yang lalu atau 7 tahun waktu zaman pilkada Jawa Barat, saya pernah ketemu, nggak lama sih, 10 menit dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Waktu 10 menit itu berharga di Sukabumi. Kebetulan saya tanya, apa konsep Anda tentang pasar bagaimana? Dia jelasin. Pemerintah Purwakarta membuat pasar gratis. Ada? Nggak ada pasar gratis di seluruh Indonesia kecuali di Purwakarta. Kayaknya sih. Coba lihat aja. Cuman oknum-oknum pedagang dan oknum-oknum yang menjual belikan tempat itu, sehingga marah Kang Deddy. Dari pemerintahnya gratis, kenapa ada oknum yang menjual belikan? Terus oknum pedagang itu sendiri yang membuat aneh-aneh, udah ditertipin tempatnya, dia keluar. Jadi marah Kang Deddy. Pasar yang dibangun capek-capek dengan biaya miliaran, gratis lagi, tapi tidak diurus oleh pedagangnya. Nah itu. Sekarang ada orang berkritik tentang pencitraan. Apa? Pencitraan apa? Setiap Kang Deddy membuat konten, apabila ada penggemarnya yang ngomong mudah-mudahan Pak jadi R1, mudah-mudahan Pak jadi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat 1, Kang Deddy langsung memotong cat. Udah, jangan bicara politik dulu, yang penting kerja nyata dulu. Itu mah politik mah urusan nanti. Kecuali kalau ada acara konten waktu beliau kerja di gedung DPR sana, Jakarta Senayan, itu pernah ditayangin. Tapi setiap ada konten yang menyinggung tentang politik selalu dipotong oleh Kang Deddy. Itu artinya apa?
Tidak ada niat sedikit pun Kang Deddy untuk mengambil raih pencitraan, nggak ada. Kalau udah bicara politik, semestinya ini kan gini nih, penonton Kang Deddy Mulyadi itu skupnya banyak, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, PNS, pedagang, dan lain-lain. Kalau misalnya ada tindakan Kang Deddy melakukan suatu aksi, ya contoh yang seperti kemarin, pembersihan luangan, itu berapa instansi yang kena? Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, sampai ke KB ada. Berarti ada niat di dalam benak Kang Deddy untuk revolusi birokrasi lah. Sering kan disinggung-singgung. PNS yang bergaji besar datang jam 8, selesai, tapi tidak mau ikut kotor kerjanya, dia tidak mau terjun ke lapangan. Beda dengan tenaga harian yang berangkat dari jam 2 malam, bersih dengan gaji yang di bawah standar, memprihatinkan. Itu adalah sindiran langsung loh. Skalanya nasional. Nah, iya, dari perpuluhan tenaga kerja, karena Kang Deddy pernah jadi serikat pekerja gitu. Dia pernah kerja di pabrik. Jadi tahu suka dukanya jadi karyawan buruh. Kang Deddy itu orang lapangan. Jadi jangan bicara retorika. Dia dari nol. Mahasiswa kerja di pabrik, jadi ke serikat, dari ketua jadi pengurus HMI, organisasi mahasiswa, jadi anggota DPRD daerah Purwakarta, bupati, wakil bupati Purwakarta 2 periode, sekarang di Komisi 4 DPR Pusat. Udah banyak makan asam garamnya. Politikus muda. Dan jarang orang yang pejabat-pejabat melakukan hal yang sekecil pun. Sangat langka. Indonesia sekarang membutuhkan orang yang pejabat seperti itu, butuh kerja nyata. Minum. Sekarang kalau misalnya ada menyinggung tadi masalah mahasiswa, kritik terhadap kok sampai begitu amat wewenang Kang Deddy Mulyadi, itu kritiknya kena semuanya, para pekerja-pekerja pegawai negeri istilahnya. Semestinya mahasiswa itu tanya langsung, Pak, nggak malu loh lihat Kang Deddy Mulyadi kerja seperti itu, Bapak kemana aja? Nah itu cocok. Bawa teman-teman yang ngerjain nih sampah yang kotor daerahnya. Itu sarkasme loh kemarin Kang Deddy menyindir. Di Pleret tahu nggak ada sampah yang berantakan Anda kemana? Tahu, tapi nggak dikerjain, nggak dibenahin. Ya itu skaknya udah. Kalau jalan-jalan nih Kang Deddy Mulyadi nih, selalu dibawa beriringan dengan para pejabat-pejabat. Untuk memberi contoh kinerja seperti ini loh, Anda kerja, digaji oleh negara. Benahi dari yang terkecil sampai yang kebesar. Biar nyaman kerja Anda. Itu kan. Bahkan dia pernah bilang, untuk membenahi dan bekerja demi masyarakat, jarang dia ketemu dengan keluarganya. Dengan buah tercintanya nih yang Ayu.
yang dalam benaknya rakyat, 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 bagaimana daerahnya bersih. Itu pekerjaan-pekerjaan Kang Deddy, apalagi kalau membahas masalah memberantas tambang penambang liar, itu bukan masalah kecil. Penambang-penambang liar itu kan coba tembok besar yang dihadapi oleh Kang Deddy itu dia hadapi. Mudah-mudahan dicontoh di tiap daerah lain. Nih begini loh kerja yang bener. Habis bangun pagi, lihat daerahnya, cek ke lapangan, jangan duduk di kantor. Itu sindiran-sindiran keras Kang Deddy Mulyadi terhadap birokrasi kita sekarang ini. Minum. Ada lagi sekarang kritiknya dalam salah satu channel yang saya entah lupa lagi. Terus yang jadi Bupati Purwakartanya siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang apa? Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan itu sebagai warga negara, sebagai warga Purwakarta yang nggak mau daerahnya berantakan. Adapun dia bisa menggerakkan pejabat-pejabat karena dia kenal 2 periode memimpin Purwakarta. Tinggal telepon. Nih instansi Anda kerjanya ini. Tolong dibenahi. Jadi udah nggak canggung karena kebanyakan pejabat-pejabat itu bekas anak buahnya dulu. Dan anak buahnya juga tidak merasa keberatan karena benar. Adapun ada terjadi perdebatan kecil, yaitu wajar. Tapi ada solusi dan ada hasil. Itu. Rokok. Dan perlu dipahami juga, istrinya sekarang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Kalau mau lihat kerjanya ya buka channel beliau, Ambu. Toh, dia juga punya channel. Nggak susah sekarang, zaman transparan. Tidak ada yang ditutupi. Kang Deddy Mulyadi pernah jadi bupati 2 periode, dilanjut dengan istrinya yang karakteristik kerjanya hampir sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Makanya buka channelnya, jadi ada berita seimbang. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan sekarang udah nggak musim. Kerja deh, Kang Deddy turutin. Kita nggak usah minta banyak-banyak, 100 aja kepala daerah seperti beliau. Waduh, berbahagia Indonesia. Kalau Kang Deddy mau jahat, itu yang pelanggaran itu udah masukin ke dalam hukum. Nggak ada. Tinggal antisipasi aja, tindak lanjuti dari pejabat yang terkait. Ini ada kejahatan di sini, ada pelanggaran di sini, silakan Anda tindak. Kang Deddy nggak begitu. Dia menegur, dia memarahi, tapi ada solusi. Berikut dengan jok-jok lucu. Nah, itu yang disukai sama ibu-ibu. Lagi kalau udah ketemu dengan ibu-ibu yang tanpa suami, ya janda atau yang udah tua, itu Kang Deddy. Kelebihannya dia punya jok-jok Sunda yang tidak lepas dari perbincangan sehari-hari. Jadi
Kalau istilah Sundanya mah heureuina ngeunaheun di denge. Nah, itu jawaban kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Terkait masalah ini, banyak netizen juga dari Kang Deddy Mulyadi mengenai harapan semoga menjadi RI 1, semoga jadi menteri ini, semoga menjadi pejabat anu. Itu politik dinamis, dan tiap detik pun bisa berubah. Yang jelas selama ini karir politik Kang Deddy dari anggota DPRD sampai ke DPR pusat mulus. Ya walaupun waktu pemilihan gubernur itu banyak ditempa isu-isu negatif, tapi terjawab kan dengan kinerja beliau. Perlahan-lahan image dari para pengkritik dan yang tidak suka terhadap KDM terjawab sudah. Oh ternyata tidak seperti itu. Beliau muslim yang taat. Dan ingat, menjadi pejabat publik itu tinggal bermain di politiknya, pengurus politiknya. Untuk menjadi RI 1 panjang. Partai yang ada di dalam yang menaungi Kang Deddy Mulyadi bisa nggak membaca realita kehidupan masyarakat sekarang. Itu baru RI 1. RI 1 kan itu dia jadi presiden, jalannya terjal, berliku, dan tak tentu arah politik. Jadi D1 gubernur Jawa Barat, ya mungkin agak memungkinkan lah. Ya tapi itu takdir kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nanti kebijakan partai mengangkat beliau menjadi RI 1. Dan kalau menjadi gubernur itu melawan incumbent ya. Kebanyakan kan incumbent itu mengambil kebijakan selalu kena untuk seluruh Jawa Barat. Itu kelebihan incumbent. Sekali dia mengeluarkan kebijakan, terasa seluruh Jawa Barat. Kalau Kang Deddy Mulyadi berjuang keras dengan karya-karya nyatanya yang bisa disaksikan oleh hampir 2 juta lebih subscriber dari Kang Deddy Mulyadi channel. Tapi ingat, Jawa Barat, Sunda, Parahyangan itu ada dalam Kang Deddy Mulyadi sebagai bentuk representatif Tatar Sunda. Kalau dalam bahasa istilah Sunda itu budak angon. Budak angon itu orang yang dituakan dan dapat mengayomi semua kalangan dari tingkat bawah sampai atas. Dan itu cita Kang Deddy Mulyadi. Itu harapan kebanyakan netizen. Ya harapan keduanya banyak lagi, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi sering terjun ke daerah-daerah pelosok. Sebenarnya bukan nggak mau Kang Deddy Mulyadi, acaranya padat. Ya mungkin kalau di Jakarta dia lewat Sukabumi, Cicurug, atau jalan mana, dia mampir lihat yang kejadian-kejadian yang aneh,
Dia berhenti, mampir. Dan saya berkesan dengan beliau waktu pertemuan dengan Kang Deddy Mulyadi waktu acara bukan waktu pilkada kemarin. Pertemuan 10 menit sangat mengesankan. Beliau duduk di depan waktu acara Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu. Saya panggil, Kang Deddy, wayahna kita audiensi sebentar kalau ada waktu. Ini warga pasar siap lagi menunggu. Oh iya, udah welcome, boleh. Tanpa birokrasi. Di mana tempatnya? Lalu kita naik. Sebelum itu kita bakso dulu, makan bakso. Dia merasakan bakso khas Pelabuhan Ratu. Dalam proses jamuan makan tersebut, saya bertanya, Kang Deddy udah pernah nyoba belum bakso ini? Oh belum, bakso ikan. Di situ otak cemerlang ekonominya Kang Deddy berjalan. Itu baru semangkok bakso loh. Alangkah baiknya kalau orang yang di pinggir penduduk yang di pinggir pantai bisa mengelola bakso ikan di luar bakso-bakso yang mainstream seperti bakso daging, bakso apa. Ini bakso ikan. Lalu kita panggil, terjadi dialog 10 menit karena beliau acara padat. Bertanya bagaimana konsep Bapak terhadap pasar. Dia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah selama dia jadi bupati, dia membuat pasar gratis puluhan miliar untuk masyarakat Purwakarta tanpa dipungut biaya untuk memiliki kios tersebut. Berkesan. Ya sekali lagi karena ada intrik-intrik politik tadi yang Kang Deddy diserang dengan berbagai isu-isu negatif, akhirnya dia belum bisa mencapai menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Terakhir, harapan saya pribadi buat Kang Deddy Mulyadi, satu, semoga dia tetap sehat selalu, style jangan dirubah, bahasa Sunda selalu dia ucapkan, karena itu ciri khas Kang Deddy Mulyadi, ikat kepala putih. Kedua, semoga dalam melakukan tugas-tugas negara, apa yang ada dalam aspirasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan beliau untuk membuat undang-undang yang sekali bisa menyentuh terhadap kehidupan masyarakat, terutama laut, kehidupan lingkungan hidup, perhutanan, apa yang dinaungi oleh Komisi 4 itu. Jangan terhenti membuat kebaikan Kang Deddy. Terlalu banyak rakyat mencintai kamu. Sosok berikat kepala putih menjadi panutan. Kadang-kadang kalau saya lewat di pasar atau di toko atau orang-orang di warung-warung kopi, selentingan saya mendengar, wah kalau ada Kang Deddy ke tempat saya mah bakal rame. Wah kalau ada Kang Deddy mah sampah mah bakal bersih, nggak ada lagi. Tersenyum hati saya, betapa didambakannya sosok seperti beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan acara dadakan ini memberi masukan. Dan oh iya, mau yang mau komen silakan komen di sini. Jangan lupa subscribe Mungil Top Channel agar siaran-siaran tayangnya bisa menjadi maju.
Terima kasih. Salam dari ujung pantai selatan. Sehat selalu. Hatur nuhun. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.